Selamat datang di Creative Team DPM PTSP Provinsi Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin yang berbahagia. Kembali kita hadir di kesempatan siang ini untuk mengupas tuntas tentang pelaksanaan yang ada di PTSP Provinsi Bali, di mana kita pada siang ini telah menghadirkan pejabat tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, PTSP Provinsi Bali ini. Kami tanyakan yaitu terkait masalah di Dinas Penanaman Modal Provinsi Bali ini, Pak. Apa yang pelaksanaan program kerja apa yang telah disusun atau direncanakan dalam hal mendukung visi misi Namun Sakti Bali, Pak. Sebelum menjawab, Pak, ada yang saya tanyakan, mungkin dari awal kita mohon untuk perkenalan diri dulu. Silakan Bapak. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Man atas waktunya. Saya Agung Bagus Setiawan, Muhammad selaku Sekretaris di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Jadi menarik sekali apa yang Pak Man diskusikan pada siang hari ini, bahwasanya memang betul di DPM PTSP Provinsi Bali itu memegang peranan yang sangat strategis. DPM PTSP seperti kita ketahui bersama bahwa merupakan salah satu dari beberapa OPD teknis terkait di pelayanan publik. Jadi DPM PTSP Provinsi Bali itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bagaimana tentang pengembangan SDM yang sudah dilakukan sebelumnya? Terima kasih Pak Man. Jadi strategi yang dilakukan selama ini untuk mendukung pencapaian program maupun tujuan-tujuan daripada program kita di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, itu banyak yang kita lakukan. Di samping strategi adalah disampaikan oleh pimpinan di atasnya melalui surat edaran dan sebagainya. Kita juga di sini perlu inovasi intern. Maksud kami adalah strategi itu yang dari pusat kan biasanya dalam bentuk surat edaran. Ini yang harus dilakukan tahun ini yang harus dikerjakan, kan begitu surat edaran itu. Dari surat edaran itu kita kembangkan di sini, kita inovasikan di sini untuk mempercepat tujuan program kita. Salah satu yang kita lakukan adalah membentuk tim kreatif di sini. Tim kreatif di DPM PTSP Provinsi Bali itu tujuannya adalah bagaimana dia menggali, menyaring, dan memberikan umpan balik, masukan-masukan kepada kami terutama di sekretariat. Apa yang harus kami lakukan? Perbaikan-perbaikan di tahun depannya. Contoh, tahun sekarang kita lakukan A. Ada 10 kegiatan yang kita lakukan tahun ini. Itu contoh ini. Setelah itu adalah masukan dari tim kreatif, dari teman-teman dan sebagainya yang dikoordinir oleh tim kreatif, itu kita godok kembali. Oh, ternyata masukan dari mereka luar biasa, sangat luar biasa. Jadi inovasi-inovasi itu terus kita kembangkan. Salah satunya strategi yang dikembangkan adalah contohnya setiap tahun itu ada edaran tentang pengusulan rencana kebutuhan barang milik daerah. Apa sih yang kita perlukan tahun depan? Anggaran apa sih yang kita perlukan tahun depan untuk mencapai tujuan itu? Dari kacamata pola sekretariat dan bidang-bidang mungkin terkumpul dari tahun ke tahun seperti itu. Contohnya copy paste dah. Nah, kan biasa itu kita dengar. Tahun anggaran tahun lalu jumlahnya sekian. Mungkinlah kita copy paste aja tambahan dikit. Nah, itu kan sudah pola lama itu. Nah, dengan ada masukan teman-teman yang diakomodir oleh tim kreatif, adalah dia ide-ide tambahan. Ternyata tahun depan dari kacamata sekretariat cuma menganggarkan segini, kebutuhan barang kita cuma 15 jenis, ada masukan-masukan untuk mendukung kegiatan ini, ternyata kita analisa sangat bagus, kita naikkan kembali. Akhirnya itu yang kita wujudkan.
Salah satunya begitu Pak Man. Terus pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu terus kita lakukan. Untuk mendukung Untuk kualitas SDM. ya, biarpun sarananya tidak canggih, terus perlengkapan kita lengkap dan sebagainya. Tapi kalau kompetensi kita tidak dipacu juga, dipacu dengan binte, dengan pelatihan, Berarti pasti dia stagnan juga. Jadi dia tidak bisa apa namanya? Alatnya saja canggih, tapi dia tidak bisa menggerakkan, kan sama aja kan? Berarti pengembangan SDM, kualitas SDM tingkatkan dengan didukung oleh sarana yang ada. Betul. Di samping itu, di samping sarana yang ada sekarang itu kan semuanya, Pak Man udah tahu di sini. Semua pakai baik sistem, pakai aplikasi semua. Perizinan juga pakai aplikasi dan sebagainya. Kalau kita itu pelakunya, staf pengelola itu kita tidak latih, nanti kebingungan dia. Makanya perlu kita latih terus. Pelatih itu bisa datang dari pusat. Kalau ada dia formasi pelatihan, pasti kita isi. Nah, tahun ini juga kita mengadakan pelatihan di perubahan ini. Kita mengadakan pelatihan, staf kita latih mengajak pegawai DPMPTS Kabupaten Kota selama 2 hari pelatihan PNS. Itu salah satu cara. Jadi dalam kaitan memperlancar tugas-tugas kita di DPMPTSP Provinsi Bali, tuntutan zaman sekarang harus membuat atau menggunakan aplikasi. Betul. Kalau dulu masih masyarakat membawa bendel yang banyak itu berbondong-bondong bawa ke kantor. Setelah itu diterima petugas, kita checklist satu-satu. Itu sudah zaman sekarang sudah tidak bisa. Itu ada bagian dari efisiensi. Terus kecepatan. Ya. Jadi saat ini sudah tidak ada lagi izin-izin yang bersifat manual ya. Masyarakat membawa benar tidak ada. Jadi untuk efisiensi anggaran juga termasuk. Betul. Kecepatan kerja akuratnya. Dan ketepatan waktu juga, ketepatan transparansi pada publik juga. Betul. Jadi Pak Man kalau punya anak yang jadi contohnya penelitian saja, penelitian di 2 kabupaten, Pak Man punya anak S1 umpamanya. Sekarang nyusun skripsi, objek penelitiannya adalah lokus penelitiannya di Kabupaten Tabanan, di Kabupaten Bandung, itu kita izinnya keluarkan di sini. Jadi anak Pak Man itu tidak usah lagi ke kantor kami, datang membawa berkas. Cukup di rumah saja. Betul. Cek aja di website kita, sudah ada sertifikasi gampang. Betul. Cek aja di FRTC itu apa aja persyaratannya, penuhi persyaratan itu, terus dicek oleh staf kami. Kalau sudah benar dan lengkap, udah keluar izin. Jadi sisa di rumah aja kelak. Jadi yang penting kita dimanapun bisa mengakses. Betul. Dalam hal ini keterbukaan informasi yang perlu dilakukan oleh PTSP sangat diharapkan oleh publik ya. Dalam mereka melakukan bagaimana terkait tentang perizinan, berinvestasi dan lain sebagainya. Betul sekali, keterbukaan informasi itu sangat penting di era sekarang. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak dukung dengan informasi yang betul, yang cepat, jadi percuma aja kita berbuat kan. Nah, banyak yang kita lakukan, tapi kita tidak pernah mengadakan semacam publikasi. Jadi percuma aja sebenarnya kita. Salah satu contohnya, sekarang DPMPTSP Provinsi Bali semua memakai aplikasi. Masyarakat dia tidak tahu, masih hanya bawa berkas di sini. Itu contoh ini. Tapi selama ini kan sudah tidak ada begitu. Terus yang kedua, apa yang kita lakukan, banyak yang kita lakukan tidak pernah dipublikasikan juga. Juga itu yang tidak baik. Jadi harus seimbang. Apalagi zaman sekarang adalah zaman era keterbukaan, kan sangat penting sekali. Jadi untuk keterbukaan informasi di lingkungan kita di DPMPT Provinsi Bali, banyak yang kita lakukan wadahnya itu Pak Man. Salah satunya adalah kita punya website. Nah, jadi kalau kita klik aja website itu, apapun ada di sana. Ada perjanjian kinerja, ada berapa SKM kita nilainya, ada berapa izin yang terbit dan sebagainya. Jadi begitu terbukanya. Itu website satu, kita juga ada Facebook. Ya, di samping itu pemerintah Provinsi Bali juga membuat namanya website Bali Satu Data. Jadi kita apa yang kita upload itu, apa yang kita publikasikan nyambung dengan Bali Satu Data. Jadi sementara begitu, secara umum begitu Pak Manit, dalam mewujudkan tujuan kita, tujuan organisasi maupun
dalam mensukseskan bangun Satker di Bali. Tentu beberapa kendala juga kita hadapi di sini, terutama tentang sarana prasarana. Betul, Pak Man kan tahu sendiri kita dengan 8 bidang dan 1 sekretariat dan cuma ada 1 gedung yang memblok semua pegawainya di sana, hampir 150 lebih. Itu dia kira sesuatu yang kurang representatif. Tapi hal itu tidak masalah. Karena apa? Karena tahun depan kita akan membangun gedung. Sudah dianggarkan tahun depan untuk pembangunan gedung. Mudah-mudahan pembangunan gedung di belakang nanti kita lebih representatif. Jadi suasana untuk perencanaan pembangunan gedung ini nanti mengimplikasi pada di mana pegawainya dalam melakukan pekerjaan yang dengan baik dan juga memberikan pelayanan yang optimal pada Betul. Gitu ya. Iya, dan di samping itu juga masa transisi ini Pak Man. Jadi sedikit ada masalah juga transisi. Kalau dulu kita biasa dengan eselonisasi, ada pejabat eselon 3, ada eselon 4, ada pengawas, ada administrator kan gitu. Sekarang dengan transformasi ke pejabatan fungsional ini kita masih sedikit mengalami kendala. Penyesuaian saja dah, penyesuaian kinerja dan sebagainya. Tapi secara bertahap nanti kita akan selesaikan seiring dengan waktu. Itu juga tidak mempengaruhi pekerjaan secara umum, tapi sedikit memberikan masalah. Jadi tentunya dalam suatu pekerjaan pasti selalu ada. Betul. Tapi permasalahan itu kita bergerak untuk bagaimana menyiasati biar bisa berjalan. Betul. Yang terakhir masalah kita adalah bagaimana kita meningkatkan komitmen diri. Komitmen diri masing-masing pegawai untuk senantiasa introspeksi diri dan memenuhi komitmen anti korupsi. Karena di sini kan biarpun kita tidak bersentuhan dengan masyarakat langsung, sudah memakai aplikasi, tapi celah-celah itu Pasti akan selalu ada, tapi kita minimalisir. Minimalisir bagaimana caranya? Adalah terus meningkatkan komitmen diri agar tidak terpancing dengan KKN. Ya, nah, syukurlah selama ini penilaian-penilaian kita lakukan, penilaian itu langsung bersentuhan dengan pegawai, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Syukurlah kita masih taraf normal, tidak ada yang sampai mengarah untuk itu. Itu yang kita perlu syukuri sekali. Terima kasih Pak atas informasi dan yang telah diberikan yang bisa menjadi semacam masukan dan pemahaman yang lebih mendalam lagi pada masyarakat tentunya ya setiap kita sebagai pelayan publik dan juga masyarakat yang bisa menyikapi apa yang itu di PTSB dan masalah tersebut. Demikian sudah dijelaskan oleh Bapak Sekretaris kita Bagus Suryawan dalam hal ini setelah hadir dalam prokes Dinas Penanaman Modal Provinsi Bali ini. Untuk siang ini kita tutup. Terima kasih atas partisipasinya sudah direkamkan dan kita tutup dengan doa bersama. Om Santi Santi.